Allah mengingatkan kepada kita semua, bukan cuma Rasulullah, jangan kita ini tertipu dengan gelar ahli kitab. Jangan kita tertipu dengan gelar ustadz. Jangan kita tertipu dengan gelar kiai. Jangan kita mudah tertipu dengan gelar profesor. Atau kita misalnya kagum dengan harta, dengan kekuatan dunia orang karena dia gubernur, karena dia presiden atau apapun itu. Tapi ketika yang disampaikan mereka ternyata meninggalkan wahyu, menjauhkan diri kita dengan Allah, maka Pak otomatis hubungan mereka orang-orang yang ngaku ahli kitab, orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, orang-orang yang mengaku kiai, orang-orang yang mengaku ustaz, tapi ketika yang disampaikannya itu bertentangan atau meninggalkan wahyu kalau kata Sarawi, maka hubungan mereka dengan langit itu sudah terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah kita akan bahas, yaitu surah An-Nisa ayat ke-50. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di dalam ayat yang ke-50 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Unzur kaifa yaftaruna 'alallahi kadziba wa kafa bihi ismam mubina. Unzur, perhatikanlah, kaifa yaftaruna 'alallahi kadziba, yaitu bagaimana mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah. Wa kafa bihi ismam mubina, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Di dalam tafsir ini Pak, Syekh Sarawi mengatakan wa qaulul haq, dan adapun perkataan Allah, unzur, perhatikanlah, hiya amrun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Unzur, lihatlah Muhammad, perhatikanlah Muhammad, gitu. Tetapi dalam tafsir ini Syekh Sa'di mengatakan wa kullu khitabin li Rasulillah, dan segala sesuatu yang khitab kepada Rasulullah, yang kaitannya itu kepada Rasulullah, huwa khitabul ummah, huwa khitabul ummati, maka itu kaitannya adalah juga kepada umatnya. Maksudnya begini, kalau perintah ini sejatinya hitopnya, tujuannya itu adalah buat Rasulullah, maka itu juga ketika Allah memerintahkan begini, hitopnya juga buat umatnya. Jadi perintah untuk memperhatikan Pak di sini, ini bukan sekedar perintah Allah kepada Rasulnya, tapi juga perintah Allah kepada kita nih umatnya, perhatikanlah wahai umat Muhammad, begitu. Seperti juga kayak misalnya, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah ya Muhammad, aku berlindung dari Tuhannya manusia, kan begitu. Maka perkataan itu yang hitopnya sebenarnya buat Rasulullah, maka sejatinya hitop itu juga buat kita umatnya, begitu Pak. Nah,
Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, memerintahkan kita untuk memperhatikan. Apa sih Pak atau kenapa sih kok Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan? Ya tujuannya kalau misalnya ayat setelahnya itu berbicara tentang kebaikan, maka apa? Jadikan itu tuntunan. Kan gitu. Nah kalau misalnya ayat setelahnya itu adalah tentang keburukan, hati-hati ini dijadikan peringatan jangan sampai kita terjebak daripada kesalahan daripada ayat setelahnya nanti. Begitu. Jadi Pak, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya kan supaya memperhatikan apa? Kaifa yaftaruna 'alallahi kadziba. Yaitu betapa atau bagaimana mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah. Jadi maksudnya Pak, mereka merekayasa, mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Seperti apa? Seperti mengklaim ajaran tertentu katanya ini berasal dari Allah. Ini yang benar nih agama tuh begini. Gitu. Tanpa dalil, tanpa bukti, dia ngomong itu asal jeplak aja. Nafsir Al-Quran seenak jidatnya. Kan gitu ya, seperti hal-hal kayak gitu. Dan itu dibilang apa? Ini dari Allah. Padahal Allah nggak pernah mengajarkan seperti apa yang dia sampaikan. Maka orang model begini, itulah orang yang telah melakukan iftira, kedustaan yang sangat besar terhadap Allah. Gitu Pak. Wa kafa bihi ismam mubina, dan cukuplah kebohongan itu sebagai dosa yang nyata, yang jelas. Gitu. Maksudnya ungkapan ini Pak, ini sangat kuat. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kebohongan semacam ini udah nggak butuh bukti tambahan lagi. Yang dia sebagai dinyatakan dosa besar, udah ini mau udah dosa besar. Udah nggak perlu dijelasin lagi dah. Kalau orang yang berdusta atas nama Allah, mengklaim katanya ini dari Allah, tapi dia nggak memiliki bukti. Nah kalau udah melakukan hal-hal kayak gini, itu udah nggak perlu ditafsirin lagi. Udah itu dosa besar, jelas banget, ibaratnya begitu. Maksud dari wakafa bihi ismam mubina, begitu. Nah kenapa Pak kok dia dikatakan ismam mubin, dosa yang nyata? Nah di dalam tafsir ini saya Salawi menjelaskan. Dia dikatakan dosa yang nyata apa? Karena objek kebohongannya itu bukan manusia, Allah. Gitu. Nah, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, dibohongin, dijadikan objek kebohongan dia. Di atas namakan ini atas nama Allah. Ya kan? Padahal Allah nggak pernah mengajarkan itu. Begitu juga karena apa Pak? Dikatakan dosa besar. Karena pelakunya tahu bahwa dia ini berbohong gitu. Namun tetap dia menisbatkan itu kepada Allah. Dia tahu nih salah. Tapi tetap dibawa nama Allah. Ya kan terkait misalnya politik, pilih dia. Ini orang yang diridhoi Allah misalnya. Kita suruh milih caleg misalnya. Coba tahu dari mana dia ini orang caleg ini diridhoi Allah, ngada-ngada aja. Nah orang-orang model begini nih, yang dalam selalu bawa agama di politik praktis, ini hati-hati, ini termasuk orang yang telah melakukan iftira, kedustaan yang sangat besar terhadap Allah. Hati-hati, begitu. Dan juga hal ini Pak, biasanya dilakukan karena apa? Dengan motif kesombongan, manipulasi, kesesatan terhadap manusia. Ya seperti orang yang ngaku-ngaku dekat sama Allah, yang ngaku wali Allah. Ya kan begitu, ada itu yang begitu. Padahal Allah juga nggak pernah menyatakan dirinya itu wali. Allah nggak pernah menyatakan dirinya itu kekasih Allah. Tapi dia ngeklaim dirinya sendiri. Atau mengagungkan ketuanya, pimpinannya. Ini wali Allah, ini wali Allah. Padahal apa? Padahal nggak ada dalil. Tentang apa? Tentang pernyataan ya. Dan itu biasanya motifnya kesombongan, manipulasi, nipu-nipu. Begitu Pak. Karena apa dikatakan dosa besar? Itu dampaknya Pak, buat orang banyak itu bisa jadi menyesatkan banyak orang.
Ya kan kalau misalnya kita punya satu organisasi misalnya atau satu majelis, ya kan terus pimpinan majelis ya kita agung-agungkan, kita bilang dia wali, kita bilang dia kasih Allah, sampai orang tunduk sama dia, hormat sama dia, dengerin apa tadi walaupun salah misalnya. Ini kan sangat berbahaya. Dan inilah yang dimaksud kategori kenapa dikatakan dosa besar. Nah contoh kebohongan dosa besar yang dimaksud di dalam ayat ini itu sebagaimana kedustaan atau kebohongan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Dan orang Yahudi dan Nasrani berkata, nahnu abna Allah, kami adalah anak-anak Allah. Wa ahibba'uh, dan kami adalah kekasih-kekasihnya. Nah, jadi klaim ini bukan cuma sombong, tapi mengandung kedustaan teologis. Yang menggiring manusia untuk percaya bahwa dia punya hubungan istimewa yang menjamin keselamatan tanpa amal. Kadang-kadang kan ada begitu. Nih gua keturunan Nabi, nanti lu gua kasih syafaat misalnya. Ini kan klaim-klaim sepihak yang dia juga nggak pernah bisa membuktikan tentang klaimnya itu. Kan gitu. Dia ngerasa suci, melebihi orang. Nah model-model begini, hati-hati. Ini juga merupakan bagian dari orang yang melakukan iftira, kedustaan yang besar terhadap Allah. Atau juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wa qalu, dan mereka berkata, lan yadkhulal jannah, enggak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Narsis habis orang-orang Yahudi Nasrani itu. Sehingga enggak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi, kecuali orang Nasrani, yang lain kagak ada. Gua doang, kita doang. Kan begitu. Dia ngomong itu seomong-omongnya aja, kagak ada buktinya. Makanya Allah di kelanjutan ayat bilang apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba hadirkan satu bukti kalau klaim lu itu benar, kalau lu enggak bakal masuk neraka. Apa klaim lu? Dalil lu apa? Lu bisa ngomong begitu. Kalau kata Allah. Gitu. Nah itu adalah merupakan kedustaan. Jadi kesimpulan daripada ayat ini atau hikmah yang kita bisa ambil, Pak, bahwa berdusta itu dosa, Pak. Tapi berdusta atas nama Allah, ini dosa yang paling berbahaya. Kenapa? Karena ini bisa menyesatkan orang lain dan menentang kebenaran Allah, kebenaran ilahiyah. Ya kayak kita kan bawa atas nama Allah. Ini dari Allah, ketika lu nyumbang sama gua, lu nyumbang kepada Allah. Lu nyumbang buat Nabi. Padahal buat perut dia misalnya. Kan gitu. Dia orang nurut, kenapa? Lu bawa Allah. Kan saya bilang, manusia Pak itu bisa digerakkan karena dua. Kemarin saya bilang, karena duit, karena agama. Orang bisa menjual agamanya ketika dikasih Indomie misalnya. Kan itu ada kristenisasi dengan cara seperti itu. Artinya uang itu memiliki kekuatan. Kita dikasih kerja apa aja mau, yang penting digaji, kan begitu. Nah sebaliknya juga, manusia bisa digerakkan dengan agama. Kuat juga agama ini Pak. Kita bisa mengorbankan harta kita, pergi umroh, pergi haji, itu kan keluar duit bukan murah itu Pak. 30 juta, 40 juta. Kenapa bisa kita keluarin duit itu, bela-belain keluar duit? Karena agama Pak. Kan begitu. Dan bahkan dulu orang yang berjihad di jalan Allah Pak, rela mati, itu karena apa Pak? Karena agama. Nah kalau orang melakukan kedustaan, bawa-bawa agama, bawa-bawa Allah, ya kan padahal dia ini apa? Pesan yang disampaikan adalah kesesatan. Ini apa enggak berbahaya? Kan begitu, sangat berbahaya.
Dan adanya agama, mohon maaf, Kristen, Yahudi, itu kan adalah terjadi oleh karena orang-orang apa Pak? Orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap agama. Makanya kan sebenarnya Pak, agama dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sebenarnya agama yang diakui oleh Allah itu cuma Islam. Allah nggak mengakui agama Yahudi, Allah nggak mengakui agama Nasrani. Kalaupun Allah manggil misalkan kepada orang Yahudi dengan panggilan sayang, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab. Kan begitu, ya utul kitab, wahai orang yang diturunkan kepadanya kitab. Itu panggilan sayang Allah. Kan gitu. Nah yang tapi jadi pertanyaan kok kenapa dalam ayat ini Allah menggunakan ya kata Yahudi, kata Nasrani. Sekali lagi Allah nggak pernah ciptakan tuh agama Yahudi, agama Nasrani. Karena istilah Yahudi itu adalah istilah yang mereka buat. Kenapa? Diambil dari salah satu nama keturunan Nabi Yakub. Begitu juga Nasrani. Yang konon katanya salah kata dari Nazaret. Ya kan? Yaitu tadi pengikut Rasul. Akhirnya diambil dari Nasrani. Ini juga bukan istilah yang Allah buat-buat. Tapi biar kata ini bukan istilah yang Allah buat-buat, tetap Allah gunakan kata ini bukan ketika dalam kondisi Allah senang. Tapi dalam kondisi Allah nggak redo sama perbuatan dia. Contoh, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dipakai tuh sama Allah kalau Allah lagi kesel sama orang Bani Israel. Istilah itu dipakai. Nggak akan redo kan gitu. Walan tardu ankal yahudu, nggak akan redo terhadap kamu orang Yahudi dan Nasrani sampai kamu ikut milah mereka. Atau di dalam ayat ini apa dikatakan? Undur kaifa yaftaruna 'alallahil kadhiba. Di dalam ayat apa ya? Di dalam ayat Al-Maidah ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibbahu. Kan begitu. Orang-orang Yahudi, Nasrani berkata kami ini adalah anak Allah. Ini kan menandakan kalau Allah lagi nggak senang nih sama orang Yahudi, makanya pakailah istilah itu, istilah yang mereka senengin apa. Begitu Pak. Dan juga di kelanjutan ayat, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Alam tara, tidakkah kamu memperhatikan alladzina orang-orang utu nasibam minal kitab, orang yang diberi bagian dari kitab yaitu Taurat, yu'minuna mereka beriman atau percaya bil jibti kepada jibti, wat taghut dan kepada taghut, wa yaqulu dan mereka berkata lil ladzina kafaru kepada orang-orang kafir Quraisy, haula'i ahda minal ladzina amanu. Sesungguhnya kalian itu lebih benar, ya kan, lebih lurus jalannya daripada orang-orang yang beriman, sabila jalannya. Gitu. Nah, maksudnya apa Pak ayat ini? Nah, jadi Pak, mereka ini kan orang-orang orang-orang di sini kan dikatakan apa? Dikatakan sesungguhnya orang-orang yang dia itu diberikan bagian kitab yaitu Taurat. Itu Pak dalam satu riwayat mendatangi orang-orang kafir Quraisy Pak. Nah mendatanginya orang-orang Yahudi ini Pak kepada orang-orang kafir Quraisy tujuannya apa? Tujuannya mau manas-manasin, mau ngadu domba antara orang kafir Quraisy Mekah dengan Rasulullah di Madinah. Maka apa? Maka dia datanglah menemui Abu Sufyan. Ketika itu orang-orang Bani Israel itu yang datang itu menurut riwayat sekitar 70 orang. Mendatangi siapa? Abu Sufyan. Nah mereka Pak ketika mendatangi Abu Sufyan dan mencoba menghasut supaya apa? Supaya memerangi Rasulullah. Itu namanya orang kafir Mekah nggak ujuk-ujuk mau nerima begitu aja.
Kenapa Pak orang kafir Mekah itu nggak mau nerima ujuk begitu aja? Karena kan antara dia, orang-orang Yahudi, sama Muslim itu kan sama. Orang yang diturunkan kitab. Dia rada curiga. Lu datang kemari mau ngapain? Jangan-jangan lu diem-diem lu malah lu yang ngedukung Muhammad. Lu kan sama-sama diturunkan kitab. Ngapa ujuk-ujuk datang kemari lu minta bantuan? Gak percaya gue. Ya udah kalau lu gak percaya nih, lu lihat nih. Gue sujud. Ibarat kata kalau dalam ayat ini kan dikatakan apa? Dan dia Pak, yu'minuna bil jibti wat tagut. Yaitu mereka beriman kepada jibti dan togut. Ya udah ibarat kata gini. Kalau lu gak percaya nih, gue lihat nih, gue mengimani apa yang lu imani. Gitu. Jadi bukannya saking pengen apa Pak? Saking pengen diakuin bahwa dia ini benar-benar berpihak kepada kafir Mekah. Dia sampai rela menggadaikan dia punya akidah. Padahal kan pantangan bagi mereka itu apa? Menyembah Tagut dan Jibti. Tapi itu sampai dilakuin Pak, menggadaikan akidah. Untuk sekedar memerangi Rasulullah. Untuk sekedar pengen ngadu domba antara kafir Mekah dengan Rasulullah. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dengan jibti di sini dan togut? Nah, jadi Pak, jibti di sini adalah semua bentuk kesesatan, terutama sihir, perdukunan atau hal-hal yang batil lah. Nah, itu jibti maksudnya. Nah, terus togut itu apa? Togut adalah segala sesuatu yang disembah, ditaati selain Allah, ya, seperti tokoh atau sistem tertentu, ya kan? Nah itu apa? Togut. Nah mereka itu Pak sampai rela mengimani jibti dan togut, menggadaikan punya akidah. Padahal kan mereka sebenarnya apa? Nyembah Tuhan, kan gitu. Tapi sampai rela digadaikan di punya akidah, cuman pengen apa? Cuman pengen diakui bahwa dia ini benar-benar berpihak kepada orang-orang kafir Mekah, begitu Pak. Nah, adapun yang dimaksud mereka kaum Yahudi di sini, Pak, di sini Sesare menyebutkan diantaranya Ka'ab bin Asraf, Huyai bin Akhtab, Ibnu Abi al-Huqayyik dan lain-lain. Jadi Pak, kalau kata Sarawi itu tadi mereka menerima Taurat. Terus juga mereka tahu ciri-ciri Nabi terakhir. Bahkan kan dulu orang-orang apa Pak? Orang-orang Yahudi itu sering berdoa apa? Agar Nabi terakhir ini lahir dari kalangan mereka. Ya kan? Tapi ternyata apa? Nabi Muhammad ternyata lahir dari kalangan orang-orang Arab. Dan inilah yang menjadikan mereka apa? Iri. Mereka ingin mengingkari Nabi Muhammad. Karena apa? Karena iri. Yang seharusnya nikmat itu jatuh kepada dia, ternyata nikmat itu jatuhnya kepada orang-orang Arab. Begitu Pak. Nah juga di sini kan dikatakan apa? Di dalam ayat yang di sini dikatakan wa yaqulu lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu. Di situ mereka mengatakan bahwa orang kafir lebih mendapat petunjuk daripada orang beriman. Nah jadi Pak, orang Yahudi itu berkata kepada orang Quraisy, kalau lebih mendapat petunjuk, ibaratnya apa? Kalau misalnya yang mendapat petunjuk mah sebenarnya lu, bukan Nabi Muhammad, rombongan bukan. Begitu Pak. Nah jadi Pak, ini kan merupakan apa Pak? Ucapan kemunafikan dan permusuhan terhadap kebenaran. Dan mereka lebih memilih kebatilan gitu. Dan ini merupakan padahal yang dia sampaikan itu kan bertentangan dengan isi kitab mereka. Nah di sini Pak, di dalam tafsir ini Sesare mengatakan bahwa sikap Yahudi dalam peristiwa itu yang terlihat yang pertama Pak, yaitu apa? Kemunafikan tingkat tinggi. Jadi mereka nih tahu bahwa Nabi Muhammad itu tertulis dalam Taurat, ciri-cirinya jelas di kitab mereka ada. Tetapi apa Pak?
Mereka lebih berpihak kepada kebatilan demi apa? Demi kepentingan dunia. Ini tingkat kemunafikan yang paling tinggi. Gitu. Yang selanjutnya apa? Mereka menggadaikan prinsip keimanan demi apa? Demi politik. Yang sebenarnya alih-alih mereka memegang prinsip wahyu demi agama mereka, mereka justru apa Pak? Sujud kepada berhala. Begitu. Hanya apa Pak? Hanya agar supaya orang-orang Quraisy ini sepenuhnya percaya supaya memusuhi Nabi Muhammad. Nah, sikap ini kan termasuk menjual agama buat urusan dunia. Dan ini kan terjadi dalam dunia politik gitu Pak. Bukan sekedar masalah akidah, terkadang di dunia politik juga ada seperti itu. Bawa-bawa politik identitas, bawa-bawa agama. Nggak ada bedanya Pak sama orang-orang Yahudi. Padahal sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam hal ini. Dan juga Pak, sikap daripada orang-orang Yahudi, mereka benci kebenaran karena apa? Karena kebenaran itu datangnya bukan dari golongan mereka. Kayak misalnya nih kita dapat kebenaran, tapi kebenaran misalnya dari pengajian orang lain. Nah kalau bukan dari pengajian kita ditolak mentah-mentah itu kebenaran tadi. Nah kalau modelnya kita begini, hati-hati. Kita bisa jadi termasuk seperti golongan orang-orang Yahudi yang fanatik. Yang kalau kebenaran itu datang harus dari dia, kalau dari orang gua kagak mau. Begitu. Dan ini merupakan apa Pak? Merupakan sikap sombongnya orang-orang Yahudi. Jadi kalau bukan dari golongan gua kagak mau. Begitu. Nah pelajaran yang penting bagi kita Pak, jangan kita menggadaikan prinsip agama demi kepentingan dunia. Kan yang terkait prinsip agama, ibadah, sholat, apapun itu jangan sampai tergadaikan hanya karena kepentingan dunia. Begitu juga Pak, jangan apa? Jangan mengikuti kelompok pemikiran kekuasaan yang bertentangan dengan apa? Dengan Islam. Hanya karena kita pengen cari aman, ikut arus. Yang penting bagaimana ramenya aja gue ikut dah. Nah, jangan sampai kayak gitu Pak. Padahal kita sadar misalnya kita kalau diikut di situ akan terjerumus dari kesalahan. Tapi tetap kita lakuin. Atau juga jangan kompromi terhadap akidah atau kebenaran demi diterima. Misalnya oleh orang lain. Karena kita kagum sama orang lain, ya kan satu tokoh, kita ikutin dia walaupun yang disampaikannya misalnya kagak bener gitu. Nah ini juga merupakan satu kesalahan yang bisa jadi itu terjadi pada kita gitu Pak. Nah adapun pesan yang bisa dijadikan buat renungan buat kita Pak. Kalau orang Yahudi aja Pak, yang dia udah jelas-jelas keturunan Nabi, yang dia udah jelas-jelas diturunkan kepada dia kitab. Itu Pak bisa terjatuh pada kesesatan atau kesombongan, maka nggak menutup kemungkinan Pak bisa jadi kita juga tergelincir kalau kita nggak hati-hati. Kalau orang Yahudi itu mah udah istimewa. Yang pertama dia keturunan Nabi kan gitu. Dia umat pilihan. Tapi karena dia nggak hati-hati, karena dia sombong, akhirnya apa? Tergelincir. Makanya kan Rasulullah SAW pernah bilang apa? Kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Hati-hati. Kadang-kadang kita tersesat Pak, itu nggak sekaligus, sedikit demi sedikit. Karena udah sering-sering bergaul kita sama orang yang memang kerjanya menyesatkan, akhirnya kita ikut-ikutan sesat. Makanya penting Pak, kita memverifikasi, kita mau ngaji di mana diverifikasi ulang. Ini udah bener belum kajian ini, gitu. Cara memverifikasinya bagaimana Pak? Cara memverifikasinya ya lihatlah daripada apa yang disampaikan Rasulullah. Apa kalau kata Rasulullah? Tidak akan sesat sampai kapanpun orang memegang dua hal. Kalau kata Rasulullah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, artinya Pak, kalau nanti kita lihat di TikTok, soalnya di TikTok banyak banget Pak. Jujur, saya banyak memperhatikan. Ajaran-ajaran yang dia itu buset deh, sesat sebenarnya. Kalau ngomong sih benar soal ilmiah logis. Back to Quran, ngomong begitu tuh.
Kalau ngomong begitu mulu. Sunnahnya kagak pakai itu. Bener-bener Pak. Sunnah gak mau dia. Gak pakai hadis. Ujung-ujungnya Pak sesat, menyesatkan. Itu di TikTok. Hati-hati. Kalau orang ngomong back to Quran. Sunnahnya dibuang ada. Namanya inkaru sunnah. Atau Quraniyun. Jangan dikira. Udah merajalela Pak di TikTok. Dimanapun itu saya merhatiin. Makanya kadang-kadang kerjaan saya kalau enggak itu kok suka ngomentarin, ngebantah daripada pemahaman-pemahaman mereka. Paling enggak ketika orang lain ngebaca komentar, kita bisa memberikan edukasi bahwa pemahaman yang disampaikan ini keliru. Itu bentuk dakwah yang saya bisa lakukan sebatas itu. Kalau untuk saat ini. Makanya perhatikan apa? Jangan lepas dari pandangan sunnah. Begitu di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ini Pak, sekali lagi, ya kan, nggak bisa ditelan mentah-mentah. Kembali lagi seperti yang dikatakan Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Ingat, ulama itu pewaris para nabi. Ikutin ulama, bagaimana ulama menafsirkan Al-Quran, bagaimana ulama menafsirkan hadis. Jangan ditelan mentah-mentah. Sekarang kayak kita aja lah nih ngaji baru 2 ayat. Kira-kira Bapak akan dapat petunjuk seperti yang disampaikan saya Sarawi enggak seperti yang saya sampaikan? Enggak bakal Pak. Kecuali kita melalui pemahaman ulama. Jangan asal dengerin orang yang asal ngejeplak aja kalau ngomong. Karena ada aliran yang terhadap Al-Quran. Tapi Al-Quran dan hadis ditafsirkan seenak jidat dia. Ada itu. Di TikTok juga saya perhatiin ada. Nah hati-hati. Yang selanjutnya Pak, jangan juga kita perhatikan kalau kita mau mendalami agama, ingat kata Nabi Muhammad. Ketika malaikat Jibril mendatang, ya kan bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kalau kata Rasulullah, ketika Umar bertanya siapa itu tadi ya Rasulullah. Innahu Jibril, itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada kamu agamamu. Kalau kata Nabi Muhammad, yu'allimakum dinukum. Yang mengajarkan kepada kamu agamamu. Artinya apa Pak? Kalau kita termasuk orang yang benar-benar mau menekunin agama, ingat 3 poin itu. Apa? Islam, iman, ihsan. Jangan dipilih salah satu. Pilih semuanya. Karena semuanya ini memiliki keterkaitan dan memang ada urutan. Kalau kita mau menganalogikan begini Pak. Iman itu Pak, kalau dalam pohon akidah, iman itu kan akidah. Berbicara iman itu berbicara akidah, itu akar. Ya kan? Ya kalau sekedar kita berbicara akidah aja akar aja apa gunanya. Ya kan? Maka yang selanjutnya ketika akar kita tanam, ya kan, tanamnya enggak terlalu dalam juga, enggak terlalu pendek juga, pas tanamnya, maka dia akan menumbuhkan yang namanya batang, ranting. Dan inilah yang dimaksud dengan Islam, syariat, sesuatu yang tampak. Gitu. Nah, ketika udah itu apa cukup sekedar akar batang doang? Sementara daunnya kagak, apanya kagak cukup Pak. Maka perlu yang selanjutnya, finishing terakhirnya, yaitu apa? Kajian ihsan. Itu terkait masalah olah rasa. Maka apa? Maka ihsan ketika kita melahirkan dedaunan yang kita bisa berteduh di dalamnya. Ihsan bisa melahirkan buah-buah yang kita bisa menikmati. Daripada apa Pak? Daripada akidah kita yang mantap. Ya kan? Pada amaliyah kita yang sempurna. Lalu sempurnakan dengan kajian apa? Tasawuf atau ihsan. Maka itu melahirkan buah. Dengan ujuk-ujuk kita tasawuf. Sementara apa? Akarnya, batangnya kagak. Lu ngomongin buah, konyol. Tetap semuanya itu memiliki hubungan. Jangan apa? Jangan pincang. Gitu. Karena apa? Udah jelas kalau kata Rasulullah. Itulah Jibril yang datang kepada kamu, yang mengajarkan kepada kamu agamamu. Gitu. Nah, jadi harus dipahami, jangan fokus aja akidah doang.
Pikih-pikih doang. Tasawufnya kagak misalnya. Atau sebaliknya, tasawuf doang berbicara buah, berbicara daunan, akarnya kagak, batangnya kagak. Lalu apa yang lu pikirin? Salah itu. Akhirnya apa? Terjadilah kesesatan. Kenapa? Yaitu karena itu tadi. Dan berbicara udah kayak seolah-olah ini dari Allah, dari Allah. Padahal secara aturan main aja udah salah kemana-mana dia. Begitu. Dan ini yang perlu kita hati-hati karena memang kalau Bapak mungkin ya memperhatikan di TikTok atau di sosial media ini sebenarnya udah marak Pak, udah makin menampakkan diri. Karena zaman sekarang ini kan zaman informasi. Kalau kita nggak hati-hati memilih tentang ajaran daripada agama kita, paling nggak dasar tadi yang saya sebutkan Pak ya. Yang pertama, kita harus berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau udah ada ajaran yang nggak berpegang terhadap dua hal ini, abaikan aja. Yang kedua, ketika memahami Al-Quran dan Sunnah ini, pahami dengan bagaimana ulama yang mu'tabar dalam memahami, menafsirkan Al-Quran maupun hadisnya. Itu yang kedua. Yang ketiga juga, ingat kembali lagi kepada agama itu apa. Atau apa aja yang termasuk bagian dari agama. Itu tadi, Islam, iman, ihsan. Nah ini jangan sampai kita ini nggak sadar terhadap 3 poin. Kalau misalnya 3 poin ini Bapak pegang teguh, insya Allah kita bisa selamat lah daripada aliran-aliran yang sekarang ini marak di TikTok, di YouTube, di Facebook dan lain-lain. Itu kalau misalnya sekali lagi kalau kita nggak hati gitu Pak. Dan juga yang terakhir Pak, di ayat yang bentar. Nah jadi di sini juga Pak, di dalam tafsir ini Pak Sesarawi memberikan refleksi tentang apa Pak? Tentang kisah Nabi Musa. Jadi di mana Sesarawi mengaitkan atau tafsir ini dikaitkan dengan kisah Nabi Musa dan Laut Merah. Jadi saat semua jalan tertutup itu kaumnya kan bilang apa? Inna lamudrikun, sesungguhnya kita pasti kesusul. Kalau kata kaumnya kan begitu. Karena apa? Karena di depan udah Laut Merah, di belakang musuh dan ngejar Fir'aun. Maka umat Nabi Musa bilang inna lamudrikun, sesungguhnya kita pasti kesusul. Nah kalau kata Musa, kalah enggak, kita enggak bakal kesusul. Saya yakin Allah akan memberikan petunjuk kepada aku. Kan gitu. Nah di sini artinya apa Pak? Pelajaran yang kita bisa ambil daripada kisah Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun dan apa yang bisa diambil apa tentang keyakinan bagaimana Pak Musa yakin bahwa Allah itu pasti nolong walaupun dalam kondisi terhimpit. Tapi syaratnya satu Pak, ada hubungan kedekatan antara apa? Antara kita dengan Allah begitu Pak. Nah jadi Pak, pelajaran terakhir ya, kesimpulan terakhir nih Pak. Allah mengingatkan Rasulullah, kesimpulan dari yang kita bahas. Allah mengingatkan kepada kita semua, bukan cuma Rasulullah, jangan kita ini tertipu dengan gelar ahli kitab. Jangan kita tertipu dengan gelar ustadz. Jangan kita tertipu dengan gelar kiai. Jangan kita mudah tertipu dengan gelar profesor. Atau kita misalnya kagum dengan harta, dengan kekuatan dunia orang karena dia gubernur, karena dia presiden atau apapun itu. Tapi ketika yang disampaikan mereka ternyata meninggalkan wahyu, menjauhkan diri kita dengan Allah, maka Pak otomatis apa? Hubungan mereka orang-orang yang ngaku ahli kitab, orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, orang-orang yang mengaku kiai, orang-orang yang mengaku ustadz,
Tapi ketika yang disampaikannya itu bertentangan atau meninggalkan wahyu, kalau kata Sa'rawi, maka hubungan mereka dengan langit itu sudah terputus. Udah nggak ada hubungannya lagi mereka sama langit. Gitu. Karena apa? Ya karena Allah udah lepas tangan. Ketika apa? Ketika mereka nggak ada hubungannya lagi dengan langit. Artinya ketika ngomong itu udah dusta. Makanya kan dulu Pak, Allah Subhanahu wa taala terakhir Pak pernah ngomong sama siapa? Sama Nabi Ibrahim. Inni ja'iluka si imam. Sesungguhnya aku ja'iluka akan menjadikan kamu linnasi imama. Bagi manusia adalah pemimpin dalam hal terkait agama. Maka ketika Allah memberikan pernyataan begitu Pak, yang namanya jiwa Ibrahim di situ bermain. Maka bilang apa? Keturunan saya juga ya Allah. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim pengen keturunannya jadi pemimpin juga, jadi imam juga. Bagaimana dia naluri bapaknya di situ bermain. Tapi ketika Nabi Ibrahim bilang begitu, berharap pengen keturunannya semuanya dijadikan apa? Dijadikan imam. Kalau kata Allah, la yanalu ahdu zalimin, itu semua enggak berlaku bagi keturunan lu yang zalim, kalau kata Allah. Tapi berlaku sama keturunan lu yang enggak zalim. Ya seperti keturunan Nabi Ibrahim kan banyak, Ishak, Yakub, kan gitu. Yusuf termasuk di situ dijadikan apa? Imamah, kan begitu. Dan termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian daripada doa Nabi Ibrahim. Dan ini terus kepada siapa aja, bahkan keturunan Nabi Muhammad sekalipun. Ketika mereka sudah berlaku zalim, maka dijadikan imam. Begitu udah enggak, kenapa? Ketika omongan mereka udah keluar daripada wahyu, udah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka otomatis mereka udah terputus hubungan mereka dengan langit. Gitu lah. Ya mungkin itu saja, insya Allah nanti akan sedikit diulas oleh Ustadz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.